Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa kelas 5? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Untuk siswa kelas 5, kali ini materi kita meneruskan materi yang kemarin, yaitu cita-citaku menjadi anak saleh yang kedua. Kalau kemarin yang pertama, sekarang yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini bahasan kita adalah patuh pada guru dan saling menghargai. Oke ya. Kemarin kita sudah pernah menyanyi lagu Anak Soleh. Coba kita ulangi kembali ya, untuk menyanyi Anak Soleh agar kita tetap ingat bahwa kita itu harus menjadi anak yang soleh. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Aku anak saleh, rajin mengaji, selalu ibadah setiap hari, berbakti orang tua, hormat kepada guru, menyayangi teman juga saudaraku. Kewajibanku belajar selalu, tak lupa sholat setiap waktu. Bila mau sekolah, izin ayah bundaku, tak lupa sholat setiap waktu. Ya, itu adalah lagu Anak Soleh. Sering-seringlah dinyanyikan agar kita tetap ingat dan kita tetap bisa menjadi anak yang soleh. Kemudian, ini juga yang kemarin tentang ciri-ciri anak soleh atau solihah. Untuk nomor 1, taat kepada Allah. 2, jujur. 3, hormat pada orang tua. Ini sudah kita bahas yang kemarin. Nah, saat ini pembahasan kita nomor 4 dan nomor 5, yaitu hormat dan patuh kepada guru dan juga menghargai orang lain. Oke ya, ini hormat dan patuh pada guru dan menghargai orang lain. Kita lanjutkan yang pertama, yaitu tentang patuh kepada guru. Kalian tahu guru? Guru itu siapa? Ya, guru itu siapa? Guru itu adalah orang yang mengajar dan mendidik kita di sekolah. Itu namanya guru. Jadi, siapapun yang mengajar dan mendidik kalian, itu namanya adalah guru. Dan itu harus kita patuhi. Nah, guru itu adalah orang tua kita yang kedua. Nah, terus orang tua kita yang pertama siapa? Nah, orang tua kita yang pertama yang kita bahas kemarin itu, yaitu ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu itu merupakan orang tua kita yang pertama, yaitu ketika berada di rumah. Kemudian orang tua kita yang ketika kita ada di sekolah, itu adalah guru. Jadi guru itu merupakan orang tua yang kedua. Nah, kemudian di antara jasa guru, jadi banyak sekali ya sebenarnya jasanya. Tapi di sini hanya saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama, yaitu guru itu akan membimbing kita saat kita beribadah. Jadi, coba kalian ingat, kira-kira yang memerintahkan kalian sholat dan itu kalian taati, itu siapa? Ya, guru juga kanan. Yang mengajari kalian tata cara sholat, guru. Nah, itu yang membimbing kita saat beribadah. Kemudian yang kedua, mengenalkan kita calistung. Apa itu calistung? Baca, tulis, dan berhitung. Yang mungkin kalian mengenalkan huruf A, itu siapa? Guru. Mengenalkan angka 1, itu juga guru. Kemudian yang memberikan teladan akhlak terpuji, salah satunya juga guru. Jadi guru itu jasanya kepada kita sangat banyak sekali. Nah, maka dari itu kita harus patuh kepada guru. Kenapa harus patuh? Yaitu tadi, jasa-jasanya sangat banyak sekali kepada kita. Dan saya yakin setiap dari kita pasti mempunyai guru. Kalian punya guru, saya pun juga mempunyai guru. Nah, guru saya itu juga pasti mempunyai guru. Dan seterusnya. Semua orang itu saya rasa mempunyai guru. Kemudian selanjutnya, yaitu terkait dengan perilaku kita patuh kepada guru. Apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi guru? Yang pertama, bersikap rendah hati kepada guru.
Jadi yang dengan guru itu kita harus rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Ya, jadi hatinya merendah, tidak menyombongkan diri. Harus kepada guru harus rendah hati seperti itu. Yang kedua, mentaati semua perintah guru. Tentu perintah guru ini di sini adalah perintah yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Kalau perintah guru itu bertentangan dengan agama Islam, ya kita tidak perlu mentaati. Contohnya apa? Yang tidak bertentangan. Yang tidak bertentangan, contohnya misalnya perintah, ayo besok belajar, maka kalian harus belajar. Ayo membantu orang tua, ayo menyapu, dan lain sebagainya. Itu perintah guru yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Kalau perintah guru yang bertentangan dengan agama Islam, contohnya besok kalian mencuri misalnya, tapi tidak ada guru yang memerintahkan seperti itu. Yaitu tadi hanya contoh. Kemudian yang selanjutnya adalah bertutur kata yang sopan. Jadi dengan guru harus bertutur kata yang sopan. Kalau orang Jawa mungkin bisa menggunakan bahasa namanya kromo inggil. Itu kalau orang yang di luar Jawa ya bahasa di daerah setempat tersebut. Atau kalau tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita harus bertutur kata yang sopan. Kemudian mengucapkan salam bila bertemu dan berpisah. Jadi ketika kita bertemu guru, maka kita harus mengucapkan salam. Untuk yang pertama kali kita harus memulai mengucapkan salam dahulu. Assalamualaikum guru, seperti itu. Nanti kalau waktunya berpisah, misalnya juga mengucapkan salam dahulu. Assalamualaikum guru, seperti itu. Jadi ketika bertemu juga mengucapkan salam, ketika berpisah juga mengucapkan salam. Selanjutnya adalah menjaga nama baik guru. Jadi nama baik guru ini harus kita jaga. Tidak hanya kita di sekolah, tapi juga ketika kita berada di rumah. Nama baiknya guru harus kita jaga. Kemudian menyambung tali silaturahim. Ya, jadi menyambung tali silaturahim itu salah satunya yaitu tidak memusuhi guru, terus sering bermain ke rumah guru jika rumahnya dekat. Kalau rumahnya jauh sekarang kan banyak HP, ya mungkin silaturahimnya lewat HP dan sebagainya. Itu adalah menyambung tali silaturahim. Lah hal-hal ini merupakan sebagian dari perilaku patuh kepada guru. Kira-kira bisa kalian melakukan seperti itu? Ya pasti bisa lah. Oke, selanjutnya yaitu tentang saling menghargai. Kalau tadi patuh kepada guru, sekarang pembahasan yang kedua adalah saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai itu artinya adalah memberi. Menghargai itu artinya memberi atau menentukan atau menilai atau memandang penting atau menghormati. Jadi itu tadi banyak sekali ya arti dari menghargai. Kalau saling menghargai berarti ada salingnya, saling memberi, saling menentukan, saling menilai, saling memandang penting, saling menghormati. Itu bisa kalian pilih salah satu pengertiannya. Kemudian, nah kita itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda, betul tidak? Ya betul sekali. Contohnya ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian juga berbeda suku. Ya ada suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, dan masih banyak lagi. Beda juga cara berpikir. Ada yang cara berpikirnya menggunakan cepat, ada yang berpikirnya lambat, ada yang cara berpikirnya tidak gerusa-gerusu, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian beda agama juga. Ada yang beragama Islam, beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kemudian adanya perbedaan adat istiadat juga. Ada adat Jawa, ada Dayak, dan lain sebagainya. Ya, semua perbedaan itu kita harus menghargainya. Ini. Kenapa kita harus menghargai semua perbedaan yang ada itu? Agar
tercipta hidup rukun dan damai. Kalau tercipta hidup rukun yang damai, hidup itu indah. Ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, hidup itu indah. Lah, rukun dan damai itu bisa tercipta jika kita bisa menghargai sebuah perbedaan. Maka kita harus menghargai perbedaan tersebut. Oke ya. Kita lanjutkan, macam-macam saling menghargai. Nah, saling menghargai itu ada macam-macam. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Jadi dengan pendirian orang lain, kita harus menghargainya. Ini, yaitu setiap orang itu mempunyai pendirian sesuai dengan yang diyakininya. Dan semua dari kita itu harus menghargai pendirian orang tersebut agar kerukunan tetap terjaga. Contohnya apa ini? Contohnya, jika teman kita tidak mau diajak bermain, maka kita tidak boleh memaksanya untuk bermain. Jadi misalnya kita mengajak teman, ayo kita bermain. Kalau teman kita itu mungkin tidak mau, dia itu pasti punya pendirian. Ya, dia itu mungkin waktunya belajar, mungkin akan membantu orang tua dan lain sebagainya. Maka sikap kita ketika teman kita tidak mau kita ajak melakukan sesuatu, maka kita harus menghargai. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Nah, itu ya, kita harus bisa menghargai pendirian orang lain. Kemudian macam yang kedua, yaitu menghargai keyakinan orang lain. Nah, setiap orang itu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Oke ya. Nih, keyakinannya punya keyakinan yang masing-masing sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, kita harus menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Contohnya apa? Contohnya itu adalah tidak mengolok-olok ajaran agama lain. Kemudian tetap berteman meskipun berbeda agama. Jadi kalau kita mempunyai teman sekolah kita itu beda agama, maka kita harus berteman dengan orang yang berbeda agama tersebut, yang satu kelas dengan kita itu. Dan juga kita tidak boleh mengolok-oloknya. Kita harus menghargai agama dari teman kita itu. Kita harus menghargai keyakinan teman kita itu. Kemudian macam saling menghargai yang ketiga, yaitu menghargai pendapat orang lain. Kita harus ingat bahwa setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus menghargai perbedaan pendapat itu. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk disetujui oleh orang lain. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah tidak memaksakan kehendak. Misalnya pada saat mungkin rapat akan bertamasya, kalian mengusulkan ke pantai, tapi teman kalian tidak setuju ke pantai, maka kalian tidak boleh memaksakan harus ke pantai. Tapi teman yang tidak setuju itu harus kita hargai pendapatnya. Kemudian tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kalau ada orang lain yang sedang bicara, teman yang sedang bicara, kita harus mendengarkan sampai teman kita itu selesai berbicara. Itu yang ketiga. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, kita itu wajib menghormati dan patuh kepada guru yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap hari ketika bertemu dengan guru kita harus patuh dan hormat. Kemudian kita juga harus saling menghargai antar sesama manusia agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Yang ketiga, saling menghargai itu bisa menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Oke ya, bisa kira-kira? Insya Allah bisa. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.